Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Vicky Fendi yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk bisa memberikan penilaian pada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan sistem akuntansi biaya. Sebelum masuk ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alvina Istiawanda dengan NPM akhir 169. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmasarita Putri dengan NPM terakhir 173. Perkenalkan, nama saya Naura Tirtanugra dengan NPM 240 130 10194. Perkenalkan, nama saya Siti Nurzalika dengan NPM 240130100203. Saya Nadine Bila Bulan Susanto, NPM akhir 264. Perkenalkan, saya Jessica Putri Sabilillah dengan NPM akhir 414. Pada sistem pengawasan produksi bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi. Dalam perusahaan berbasis pesanan, order produksi berkaitan langsung dengan pesanan yang diterima dari pembeli oleh fungsi penjualan. Fungsi yang terkait dengan sistem pengawasan produksi itu ada 5. Pertama ada fungsi penjualan. Dia bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Kemudian, fungsi produksi melaksanakan produksi sesuai surat order dan keputusan bahan untuk memenuhi permintaan fungsi penjualan. Kemudian, selanjutnya ada fungsi gudang, yaitu melayani permintaan bahan dan menerima produk jadi dari fungsi produksi. Kemudian yang keempat ada fungsi akuntansi biaya, yaitu mencatat biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead dalam kartu harga pokok produk. Kemudian yang kelima ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yaitu merencanakan dan mengawasi pelaksanaan produksi, menyusun surat order produksi, kebutuhan bahan-bahan, dan jadwal produksi. Dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi itu ada 7. Yang pertama ada surat order produksi, yang mana ini dikeluarkan oleh Departemen Produksi untuk memproduksi sejumlah produk dengan beberapa spesifikasi, cara produksi, kemudian ada jangka waktunya juga. Yang kedua itu ada daftar kebutuhan barang. Dokumen ini berisi daftar jenis dan kuantitas yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Yang ketiga itu ada daftar kegiatan produksi. Dokumen ini berisi urutan jenis kegiatan dan juga fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Yang keempat adalah bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yaitu berupa formulir untuk meminta bahan baku dan juga bahan penolong untuk memproduksi produk yang sudah tercantum di dalam surat order produksi. Dokumen yang keenam, yang kelima adalah bukti pengembalian barang gudang. Merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku ataupun bahan penolong yang tidak dipakai dalam produksi. Kemudian yang keenam ada kartu jam kerja. Dokumen ini untuk mencatat waktu jam kerja oleh tenaga langsung pabrik dalam memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Kemudian yang terakhir ada laporan produk selesai. Dokumen ini dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahu bahwa produk selesai diproduksi sesuai pesanan kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, kemudian kepada juga fungsi gudang, fungsi akuntansi biaya, kemudian juga pada fungsi penjualan. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang subbab jaringan
prosedur yang membentuk sistem pengawasan. Nah, di sini ada 4 prosedur, yaitu yang pertama ada prosedur order produksi, yaitu prosedur ini dimulai dengan dikeluarkannya surat order produksi oleh Departemen Produksi untuk mengkoordinasikan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Produk ini biasanya dibuat berdasarkan pesanan dari pembeli atau permintaan bagian gudang. Lalu di sini ada 2 jenis prosedur, yaitu yang pertama ada order produksi khusus, digunakan untuk pesanan tertentu, contohnya seperti perusahaan percetakan. Lalu yang kedua ada order produksi berulang, yaitu digunakan untuk produksi massal secara rutin, contohnya seperti perusahaan semen sama pupuk. Lalu yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari gudang gunanya untuk mendukung proses produksi. Jika bahan baku ini tidak tersedia, maka bagian gudang akan mengajukan permintaan pembelian. Permintaan bahan baku ini didasarkan pada Bill of Materials, yaitu daftar kebutuhan bahan baku yang disusun oleh bagian perencanaan dan pengawasan produksi sesuai dengan kebutuhan dari surat order produksi ini. Lalu yang ketiga ada prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung, yaitu prosedur ini itu surat order produksinya biasanya dilampiri dengan daftar kebutuhan bahan baku dan daftar kegiatan produksi atau operation list. Nah, operation list ini memuat informasi penting seperti proses produksi yang akan dilakukan, terus ada mesin yang digunakan, nama karyawan yang mengerjakan, dan estimasi waktu kerja yang dibutuhkan. Pencatatan ini dilakukan untuk mencatat penggunaan jam kerja tenaga kerja langsung yang nantinya akan menjadi dasar dalam penghitungan biaya tenaga kerja langsung pada setiap order produksinya. Lalu yang keempat ada prosedur produk selesai. Kalau pesanannya sudah selesai diproduksi, bagian produksi akan membuat laporan dan menyerahkannya ke fungsi gudang. Prosedur ini adalah proses serah terima produk dari bagian produksi ke gudang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang bab aliran sistem pengawasan produksi. Nah, bagian alir sistem pengawasan produksi ini sangat erat kaitannya dengan sistem akuntansi biaya. Nah, karena kedua sistem ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, maka bagian alir dokumen pengawasan produksi ini biasanya digambarkan bersamaan dengan sistem akuntansi biaya. Dengan begitu, kita bisa melihat alur dokumen dan proses yang terjadi secara menyeluruh dalam satu gambar. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut pada pembahasan mengenai sistem akuntansi biaya, yaitu deskripsi kegiatan pengumpulan biaya. Nah teman-teman, jadi sistem akuntansi biaya sendiri adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Nah dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya itu merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan juga beban administratif dan juga umum. Nah, ada pun faktor yang mempengaruhi perancangan dari sistem akuntansi biaya ini. Nah, perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan itu tidaklah sembarangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana sistem itu dirancang agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, berikut adalah 3 faktor utama yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu metode costing yang digunakan. Nah, faktor pertama yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya adalah metode costing yang dipilih oleh perusahaan. Ada 2 metode utama yang umum digunakan dalam perusahaan manufaktur, yaitu full costing dan juga variable costing. Nah, full costing sendiri merupakan metode di mana semua biaya produksi, baik yang tetap maupun yang variabel itu dihitung sebagai bagian dari biaya produk. Nah, dalam metode ini perusahaan itu akan mengalokasikan semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang, termasuk biaya tetap seperti sewa pabrik dan juga biaya variabel seperti bahan baku dan juga tenaga kerja langsungnya. Nah, lalu untuk yang variable costing adalah dia itu hanya menghitung biaya variabel langsung yang terkait dengan produksi barang seperti bahan baku langsung, lalu upah tenaga kerja langsung. Nah, biaya tetap itu tidak dimasukkan dalam biaya produk, tetapi diperlakukan sebagai biaya periode. Nah, metode costing ini tuh dipilih dan sangat berpengaruh terhadap cara biaya yang dihitung dan juga dilaporkan dalam laporan keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis.
Nah, sistem akuntansi biaya historis sendiri menggunakan perkiraan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai standar untuk setiap produk atau layanan yang diproduksi. Nah, sistem ini tuh lebih fokus pada perbandingan antara biaya yang diterapkan atau standar dan juga biaya yang sebenarnya dikeluarkan untuk diproduksi. Nah, sistem ini itu sangat berguna dalam melakukan analisis varians, yaitu membandingkan perbedaan antara biaya standar dan juga biaya aktualnya. Nah, lalu ada juga sistem akuntansi biaya historis. Nah, di sisi lain, ini tuh mencatat biaya yang sebenarnya terjadi selama proses produksi. Nah, dalam sistem ini, perusahaan itu mencatat biaya-biaya yang sudah terjadi tanpa memperhitungkan perencanaan sebelumnya. Nah, sistem ini tuh lebih sederhana, tetapi mungkin juga tidak efisien. Sistem biaya standar dalam hal pengendalian biayanya. Lalu yang ketiga adalah produksi berdasarkan pesanan. Nah, itu terjadi ketika faktor ketiga yaitu proses produksi berdasarkan pesanan atau berdasarkan proses. Nah, produksi berdasarkan pesanan sendiri itu terjadi ketika perusahaan memproduksi barang hanya ketika ada pesanan dari pelanggan. Nah, setiap pesanan itu akan dihitung secara individual dan biaya produksi itu akan dialokasikan langsung ke pesanan tersebut. Nah, sistem ini tuh cocok untuk perusahaan yang memproduksi barang custom atau dalam jumlah yang terbatas. Nah, lalu ada juga produksi berdasarkan proses, di mana ini tuh terjadi ketika perusahaan itu memproduksi barang secara berkelanjutan atau massal. Nah, biaya produksi itu akan dialokasikan ke setiap unit produk yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Nah, tanpa memandang pesanan individual. Lalu sistem ini tuh cocok untuk perusahaan yang memproduksi barang dalam jumlah besar dan juga standar seperti pabrik pengolahan makanan atau manufaktur massal. Nah, lalu di sebelah itu sudah ada skema aliran biaya. Nah, yang pertama adalah pencatatan pemakaian barang gudang, di mana pemakaian bahan baku itu dibebankan ke akun barang dalam proses dan juga pemakaian barang selain bahan baku digolongkan sebagai biaya overhead pabrik dan dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Lalu yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu dibebankan ke dalam akun barang dalam proses dan juga biaya tenaga kerja tidak langsung digolongkan sebagai biaya overhead pabrik dan juga dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga adalah pencatatan harga pokok jadi dan juga produk dalam proses. Nah, pencatatan harga pokok produk jadi itu dibebankan ke dalam akun persediaan produk jadi dan harga pokok produk itu dalam proses itu ke dalam akun persediaan produk dalam prosesnya. Lalu yang keempat, pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam produksi berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Lalu yang kelima, yaitu pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya selain yang berasal dari pemakaian barang gudang dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Lalu yang keenam adalah pencatatan penutupan akun biaya overhead pabrik yang dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, pencatatan ini tuh digunakan untuk menghitung pembebanan lebih atau pembebanan kurang sebagai akibat selisih antara biaya overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Lalu yang ketujuh adalah pencatatan beban administrasi dan umum. Nah, beban administrasi dan umum ini terdiri dari pemakaian barang, gudang, lalu beban tenaga kerja dan beban selain dari pemakaian. Nah, barang gudang juga barang tenaga kerja itu misalnya seperti beban penyusutan, lalu beban asuransi dan juga beban perlengkapan kantor. Lalu yang kedelapan, yaitu yang terakhir adalah pencatatan beban pemasaran. Nah, beban pemasaran terdiri dari pemakaian barang gudang, lalu juga beban tenaga kerja dan beban selain dari pemakaian barang gudang dan beban tenaga kerja, misalnya seperti beban iklan, lalu beban asuransi, dan beban angkutan barang. Lalu selanjutnya adalah membahas mengenai informasi yang diperlukan oleh manajemen. Nah, yang pertama yaitu adalah order produksi yang belum selesai. Nah, informasi mengenai order produksi yang belum selesai itu sangat penting bagi manajemen karena ini menunjukkan status dari pekerjaan yang sedang berlangsung. Order produksi yang belum selesai itu akan memberikan gambaran tentang seberapa banyak pesanan yang sedang diproses dan seberapa jauh prosesnya. Nah, informasi ini tuh digunakan untuk yang pertama mengidentifikasi potensi masalah atau keterlambatan dalam proses produksi, lalu yang kedua mengatur alokasi sumber daya dengan lebih efisien, lalu yang ketiga adalah menentukan kapan pesanan akan selesai dan dapat diserahkan kepada pelanggan, lalu yang keempat adalah membantu dalam perencanaan kapasitas produksi dan pengendalian persediaan bahan baku. Dan
dengan informasi yang jelas ini tentang order produksi yang belum selesai, manajemen itu dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam perencanaan dan pengelolaan produksi tersebut. Lalu yang kedua adalah order produksi yang telah selesai. Sebaliknya, informasi mengenai order produksi yang telah selesai itu memberikan gambaran mengenai jumlah produk yang telah diproduksi dan juga siap untuk dijual dan didistribusikan. Nah, informasi ini tuh penting untuk menilai efisiensi proses produksi, lalu untuk memastikan bahwa produk selesai tepat waktu, lalu juga untuk menghitung jumlah produk yang siap dijual, lalu juga untuk menilai biaya yang terkait dengan setiap order yang telah selesai. Nah, order produksi yang telah selesai itu juga menjadi dasar untuk menghitung harga pokok produk jadi yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga adalah harga pokok produk jadi. Harga pokok produk jadi itu adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi suatu produk yang sudah selesai dan siap dijual. Nah, ini tuh mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang terkait dengan produksi barang tersebut. Nah, harga pokok produk jadi itu juga penting dalam perhitungan laba perusahaan dan sebagai acuan dalam perencanaan biaya di masa mendatang. Nah, lalu yang keempat adalah harga pokok produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Nah, informasi mengenai harga pokok produk yang masih dalam proses ini itu memberikan gambaran tentang biaya yang telah dikeluarkan untuk produk yang belum selesai pada suatu periode tertentu. Nah, dengan informasi ini, manajemen itu dapat mengelola biaya secara lebih hati-hati dan juga mengantisipasi kebutuhan sumber daya untuk menyelesaikan produksi tersebut. Lalu informasi yang terakhir yang diperlukan adalah biaya menurut pusat biaya. Nah, informasi mengenai biaya menurut pusat biaya itu sangat penting untuk pengendalian biaya dalam perusahaan. Setiap pusat biaya seperti departemen produksi atau departemen pemasaran itu akan memiliki anggaran biaya yang berbeda. Dan manajemen itu juga membutuhkan informasi tentang biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing pusat biaya. Hal tersebut untuk mengukur efisiensi masing-masing bagian perusahaan, lalu juga untuk melakukan analisis varians antara biaya yang direncanakan dan juga biaya yang sebenarnya terjadi, lalu juga untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengalokasian sumber daya atau keputusan anggaran untuk pusat biaya tertentu. Nah, informasi ini tuh digunakan manajemen untuk lebih efisien dalam mengelola biaya dan memastikan bahwa setiap bagian perusahaan bekerja sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Lalu kita lanjut pada dokumen yang digunakan. Nah, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya itu sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Nah, dokumen tersebut adalah seperti yang pertama surat order produksi, lalu daftar kebutuhan bahan, lalu daftar kegiatan produksi, lalu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, lalu bukti pengembalian barang gudang, lalu kartu jam kerja, laporan produk selesai, buku memorial, dan juga bukti kas keluar. Nah, teman-teman, penjelasan mengenai dokumen pada butir 1 dan juga 7 itu sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Maka saya akan menjelaskan mengenai bukti memorial atau journal voucher. Nah, dokumen ini tuh digunakan sebagai dasar pencatatan penyusutan aset tetap berwujud. Nah, amortisasi sewa dan juga aset tak berwujudnya. Nah, dan juga pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Nah, lalu adalah yang terakhir adalah bukti kas keluar. Nah, dokumen ini tuh digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dibayar lewat kas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya, yaitu ada 5. Yang pertama, jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat biaya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya, yang kedua yaitu jurnal umum. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pembayaran gaji dan upah, amortisasi aset tidak berwujud, penyusutan aset tetap, dan terpakainya uang muka biaya. Selanjutnya yang ketiga yaitu register bukti kas keluar. Register ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Selanjutnya yang keempat yaitu kartu harga pokok produk. Kartu ini merupakan buku pembantu yang merinci biaya produksi yang mencakup biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya yang terakhir yaitu kartu biaya. Kartu biaya ini juga merupakan buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Semua catatan akuntansi ini bisa dilihat contohnya dalam slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi biaya. Untuk fungsi ini sama dengan fungsi sistem pengawasan produksi yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu ada 5. Yang pertama, fungsi penjualan.
Fungsi ini bertugas untuk menentukan produk apa dan berapa banyak jumlah yang dibutuhkan oleh pasar. Informasi ini jadi dasar untuk merencanakan produksi dan menghitung keuntungan. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi produksi. Fungsi ini bertugas untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Di sini semua biaya dicatat yang mencakup biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya tambahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini bertugas untuk membuat jadwal produksi dan memastikan apakah proses produksi berjalan dengan lancar dan efisien. Data dari sini akan digunakan untuk membandingkan biaya yang sebenarnya dengan biaya yang telah direncanakan. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsi gudang. Fungsi ini bertugas untuk menyimpan dan mencatat semua persediaan dari bahan mentah, barang dalam proses, dan bahan jadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi akuntansi biaya. Fungsi ini bertugas untuk mencatat semua biaya yang terjadi seperti biaya produksi langsung, tidak langsung, dan biaya non-produksi ke dalam kartu biaya. Selain itu, fungsi ini juga mencatat biaya overhead, tenaga kerja langsung, dan biaya non-produksi ke dalam jurnal yang sesuai, lalu mempostingnya ke buku besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem dalam sistem akuntansi biaya, yaitu yang pertama prosedur order produksi, yang kedua prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang ketiga prosedur pengembalian barang gudang, yang keempat prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, yang kelima prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, yang keenam prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur pengendalian internal. Jadi, unsur pengendalian internal itu ada karena bahwa sistem akuntansi biaya itu memerlukan adanya pengendalian internal yang efektif agar tujuan organisasi ini tuh tercapai dengan baik. Lalu, pada pengendalian internal ini dibangun berdasarkan 3 pilar utama, yaitu yang pertama ada organisasi, yang kedua ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, lalu yang ketiga ada praktik yang sehat. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu organisasi. Jadi, unsur pengendalian internal organisasi ini tuh adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu suatu organisasi ini tuh mencapai tujuannya dan meminimalisir resiko yang ada. Di sini terdapat contoh dalam organisasi yang menggambarkan pengendalian internal, yaitu prinsip pengendalian internal pemisahan fungsi. Jadi, pemisahan yang pertama itu ada pemisahan fungsi pencatatan biaya dari fungsi produksi. Jadi ini tuh merupakan pemisahan tugas, karena fungsi produksi ini tuh bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya ekonomi. Tetapi jika fungsi ini tuh juga diberikan untuk mencatat biaya penggunaan sumber daya tersebut, pasti terdapat potensi konflik kepentingan. Mereka tuh jadi cenderung untuk tidak mencatat atau memanipulasi catatan untuk menyembunyikan suatu pemborosan pada produksi tersebut. Maka dari itu, hal ini dipisah, fungsi ini tuh dipisah karena untuk mencegah manipulasi catatan biaya untuk menutupi pemborosan produksi. Lalu, pemisahan tugas yang kedua ada pada pemisahan fungsi pencatatan biaya dari fungsi yang menganggarkan biaya. Jadi, fungsi yang menyusun anggaran biaya ini tuh memiliki kepentingan untuk menunjukkan kinerja yang baik terhadap anggaran tersebut. Jadi, jika fungsi ini tuh juga bertanggung jawab untuk mencatat realisasi anggaran, maka timbul resiko yang akan memanipulasi catatan agar terlihat sesuai dengan anggaran. Jadi meskipun kenyataannya mungkin tidak demikian, fungsi pencatatan biaya dari penganggaran ini tuh memastikan keandalan data realisasi anggaran sebagai alat kontrol. Lalu, pemisahan tugas yang ketiga
ada pada pemisahan fungsi gudang dari fungsi produksi. Jadi, ini tuh pemisahan tugas dan pengendalian fisik aset. Di sini tuh fungsi produksi berkepentingan untuk kelancaran proses produksi dan mungkin akan cenderung mengambil persediaan tanpa otorisasi yang memadai atau tidak mencatatnya dengan benar. Lalu, jika mereka juga diberikan tanggung jawab atas penyimpanan, tapi bagaimana ini tuh merupakan pengendalian internal. Jadi, dengan memisahkan fungsi penyimpanan gudang dari fungsi penggunaan produksi, organisasi ini tuh menciptakan pengendalian fisik atas persediaan dan menjamin kelancaran produksi. Lalu menjamin keamanan persediaan juga, serta keakuratan data akuntansi persediaan. Lalu pemisahan tugas yang ketiga ada pada pemisahan tugas yang keempat itu ada pada pemisahan fungsi gudang dari fungsi akuntansi. Jadi ini tuh fungsi gudang dia bertanggung jawab atas fisik persediaan. Sementara fungsi akuntansi ini tuh bertanggung jawab atas catatan nilai persediaan. Tetapi jika kedua fungsi ini tuh digabungkan, maka ada resiko penyalahgunaan persediaan yang dapat ditutupi dengan memanipulasi catatan akuntansi. Jadi hal ini tuh harus dipisahkan untuk menghindari resiko. Lalu pemisahan gudang dari akuntansi ini tuh juga berfungsi untuk memastikan keandalan catatan akuntansi persediaan dan keamanan fisik persediaan melalui rekonsiliasi independen. Seperti itu. Jadi intinya ini tuh gunanya pemisahan tugas ini tuh untuk meminimalisir resiko terjadinya manipulasi catatan yang ada. Oke, di sini unsur pengendalian internal yang kedua itu ada sistem otorisasi. Jadi, ini tuh sistem pengendalian internal yang memastikan bahwa setiap langkah penting dalam produksi itu harus disetujui oleh pihak yang berwenang, seperti kepala bagian yang terkait, untuk mencegah suatu masalah. Lalu di sini tuh ada poin-poin penting yang akan saya jelaskan khususnya terkait dengan surat order produksi. Jadi yang pertama ini tuh terdapat surat order produksi yang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Jadi surat order produksi atau SOP ini tuh digunain untuk izin mulai suatu produksi. Jadi SOP ini tuh dokumen utama yang memberikan lampu hijau untuk memulai suatu produksi. Ini tuh dibuat oleh bagian yang bertanggung jawab atas produk tersebut. Jadi ini tuh menjadi dasar bagi dokumen lain seperti dokumen permintaan bahan, catatan waktu kerja, dan laporan selesai. Jadi dokumen SOP ini tuh harus disetujui oleh kepala fungsi produksi untuk memastikan semuanya itu terkontrol. Gitu. Lalu selanjutnya yang kedua ini tuh bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang diotorisasi oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Jadi ini tuh minta dan keluarkan barang gudang. Ini tuh bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Jadi ini tuh harus ada izin dulu pada kepala produksi. Jadi setelah ada SOP tadi, bahan baku yang diambil dari gudang ini tuh harus mendapatkan izin dulu kepada pihak yang berwenang. Jadi dokumen permintaan dan pengeluaran barang ini tuh harus disetujui dulu oleh kepala fungsi produksi yang bersangkutan. Gitu. Ini tuh membuktikan bahwa barang yang diambil itu memang benar-benar untuk produksi yang benar. Bahwa barang-barang yang diambil untuk produksi itu benar
benar adanya gitu. Tidak ada kayak memanipulasi jumlah barang. Lalu yang ketiga ada bayar-bayar, ada bayar-bayar. Ada bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi keuangan. Jadi bukti kas keluar ini tuh biasanya digunakan untuk kayak membayar sesuatu gitu ya. Jadi ini tuh harus ada izin oleh kepala keuangan. Jadi mungkin ada pembayaran yang terkait produksi seperti upah atau biaya lain seperti itu. Jadi dokumen bukti kas keluar ini tuh harus disetujui dulu oleh kepala fungsi keuangan. Gunanya ya sama seperti tadi, untuk memastikan setiap pengeluaran uang perusahaan itu punya alasan yang jelas. Jadi gunanya otorisasi ini tuh semua tuh gunanya apa ya? Bahwa dokumen itu tuh jelas gitu loh, akurat. Nggak ada penyelewengan atau manipulasi seperti itu. Lalu yang keempat, ada daftar bahan dan catatan waktu kerja. Ini harus diotorisasi atau harus diizinkan dari kepala produksi terlebih dahulu. Harus mendapatkan izin dari kepala produksi. Jadi daftar kebutuhan bahan yang tadi itu dirinci, ada rincian bahan yang dibutuhkan. Lalu ini tuh nantinya akan dimintakan persetujuan kepada kepala produksi agar itu sesuai kebutuhannya. Itu. Lalu kartu jam kerja. Jadi catatan waktu kerja karyawan itu juga harus diotorisasi oleh kepala fungsi produksi. Gunanya untuk memvalidasi waktu kerja dan memastikan bahwa alokasi biaya tenaga kerja itu akurat. Lalu yang kelima, ini tuh ada rincian biaya produksi atau biaya langsung. Jadi ini juga perlu tanda tangan kepala produksi. Jadi kartu harga pokok produksi itu mencatat semua biaya pembuatan produk, yaitu biaya langsung seperti bahan baku dan tenaga kerja. Jadi di dalamnya itu harus disetujui juga oleh kepala fungsi produksi yang terkait. Gunanya ya untuk memverifikasi biaya yang dicatat memang benar terjadi untuk produksi tersebut. Jadi intinya otorisasi dari kepala bagian produksi dan keuangan pada berbagai dokumen-dokumen yang penting tadi itu adalah kunci pengendalian internal dalam proses produksi. Ya, tujuannya itu ya tadi agar semua kegiatan dan pengeluaran biaya itu punya dasar yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu di sini yang ketiga ada praktik yang sehat. Itu menjelaskan mengenai praktik pencatatan biaya yang baik dalam akuntansi biaya. Jadi pencatatan biaya yang baik itu memerlukan dokumen sumber tercetak yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama ada surat order produksi, bukti penerimaan atau pengeluaran barang, bukti kas keluar, bukti memorial. Jadi formulir urut bernomor tercetak itu menjadi dasar catatan biaya ke jurnal, buku besar pembantu, dan buku besar untuk memastikan kelengkapan, ketelitian, dan kemudahan penelusuran nomor urut tercetak mencegah dokumen ganda atau hilang. Sehingga informasi biaya ini tuh lebih akurat. Lalu secara periodik ini tuh dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan catatan biaya dalam buku besar. Jadi rekonsiliasi rutin antara kartu biaya dan catatan biaya di buku besar itu penting untuk mencegah ketidakcocokan data akibat kesalahan pencatatan, transaksi yang belum tercatat, atau perbedaan waktu. Jadi proses pencocokan dokumen sumber dengan jurnal, akun kontrol buku besar, dan buku besar pembantu, biaya memastikan semua transaksi tercatat dengan benar dan sesuai di berbagai catatan akuntansi. Lalu yang ketiga ini tuh secara periodik dilakukan perhitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu. Jadi secara rutin
Perusahaan itu melakukan perhitungan fisik persediaan di gudang atau inventory taking. Itu memastikan jumlah barang yang sebenarnya ada itu sesuai dengan catatan persediaan yang dibuat oleh bagian akuntansi. Jadi, kegiatan ini tuh penting untuk menjaga keamanan barang di gudang dan memastikan catatan persediaan itu akurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagan alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Terdapat 8 prosedur. Yang pertama ada prosedur order produksi, kedua prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, ketiga prosedur pengembalian barang, keempat prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, kelima prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, keenam prosedur pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar dan jurnal umum. Ketujuh, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar. Terakhir, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Selanjutnya, bagan alir dokumen prosedur order produksi. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, prosedur order produksi ini ditujukan untuk mengordinasikan kegiatan produksi produk untuk memenuhi pesanan pembeli atau kebutuhan produk untuk jangka waktu tertentu. Berikut contoh prosedur order produksi yang diterapkan pada perusahaan berproduksi berdasarkan pesanan. Selanjutnya, bagan alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Pada umumnya, perusahaan manufaktur menyelenggarakan persediaan untuk bahan bakunya, maka pengembalian bahan baku dari gudang ini digunakan prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini digunakan untuk meminta dan mengeluarkan barang-barang yang digudangkan seperti bahan baku, bahan penolong, suku cadang, dan lain sebagainya. Berikut contoh prosedur yang diterapkan dalam perusahaan berproduksi berdasarkan pesanan. Selanjutnya, bagan alir dokumen prosedur pengembalian barang gudang. Bahan baku yang sudah dimintai oleh fungsi produksi ada kalanya tidak semuanya habis dikonsumsi untuk memproduksi pesanan tertentu. Jika terjadi kelebihan bahan baku yang diminta oleh fungsi produksi, bahan baku tersebut harus dikembalikan ke fungsi gudang. Pengembalian barang gudang dan pengurangan biaya sebagai akibat pengembalian barang tersebut dilakukan dengan prosedur pengembalian barang gudang. Berikut contoh bagan alir yang melukiskan pengembalian bahan baku ke gudang. Saya akan menjelaskan flowchart atau bagan alir dokumen prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Pertama, kita mencatat jam kerja karyawan berdasarkan kartu jam kerja. Kemudian kita menghitung upah berdasarkan jam hadir, jumlah, potong atau hari kerja. Kemudian kita membuat daftar upah dan rekap daftar upah. Selanjutnya, kita akan membuat bukti kas keluar. Kemudian yang akan kita kirim ke bagian kasir. Lalu selanjutnya kita membuat bukti memorial dari RDU dan BKK yang akan kita catat lagi ke dalam jurnal umum. Lalu yang terakhir, bukti memorial berupa BKK dan RDU kita alokasikan biayanya ke dalam kartu harga pokok produksi sesuai dengan pesanan. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagan alir dokumen prosedur produk selesai dan penyerapan pembebanan biaya overhead pabrik. Nah, setelah produk selesai dikerjakan, fungsi produksi ini akan memberitahu melalui prosedur produk selesai. Produk selesai ini juga akan dibebani dengan biaya overhead pabrik yang tarifnya sudah ditentukan di muka. Dasar yang digunakan untuk menentukan biaya overhead ini contohnya seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Lalu rincian data biaya overhead ini akan dimasukkan ke kartu harga pokok produksi.
Setelah itu akan dilakukan pencatatan dalam jurnal. Yaitu yang pertama, membebankan biaya overhead ke produk dalam proses. Jurnalnya yaitu barang dalam proses pada biaya overhead pabrik dibebankan. Lalu yang kedua, saat produk selesai, pindah dari barang dalam proses ke barang jadi, yaitu jurnalnya persediaan barang jadi pada barang dalam proses. Oke, lalu selanjutnya adalah bagian alir dokumen prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kan yang pertama itu adalah bagian ini. Nah, saya akan menjelaskan prosedur pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan setelah beban pemasaran yang berasal dari pemakaian barang gudang. Nah, proses ini itu berkaitan dengan bagaimana perusahaan tersebut mencatat penggunaan barang dari gudang berdasarkan fungsi penggunaannya. Yang pertama, jika barang seperti suku cadang atau minyak pelumas digunakan untuk pemeliharaan mesin pabrik, maka biaya tersebut diklasifikasikan sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya. Nah, jurnalnya dicatat sebagai berikut. Jadi, debit biaya overhead pabrik sesungguhnya, lalu kredit persediaan suku cadang, lalu kredit lagi persediaan minyak pelumas. Nah, lalu yang kedua, jika bahan digunakan untuk fungsi personalia, untuk memperbaiki kantor atau bangunan, maka biaya tersebut diklasifikasikan sebagai beban administrasi dan umum. Nah, jurnalnya adalah beban administrasi dan umum di debit, lalu kreditnya persediaan bahan bangunan. Nah, lalu ketiga, jika suku cadang digunakan oleh bagian pengiriman barang atau bagian pemasaran untuk memperbaiki kendaraan pengantar, maka akan dicatat sebagai beban pemasaran, dan jurnalnya adalah debit beban pemasaran, lalu kreditnya persediaan suku cadang. Nah, lalu bagian alir dokumen ini tuh selanjutnya kan kita membahas tentang bagian alir dokumen. Nah, bagian alir dokumen ini tuh menjelaskan alur dari permintaan barang gudang sampai pencatatan di buku besarnya. Nah, prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian gudang itu menerima BPPBG atau bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dari pemakai. Nah, barang tersebut lalu diserahkan ke pemakai beserta PPBG dan juga kartu gudang diperbarui. Lalu yang kedua, bagian kartu persediaan itu menerima BPPBG, lalu mengisi harga pokok pada dokumen tersebut dan mencatatnya dalam kartu persediaan. Lalu yang ketiga, bagian kartu biaya itu menerima BPPBG dan mencatat biaya tersebut sesuai jenisnya dalam kartu biaya. Dan lalu yang keempat adalah bagian jurnal itu menerima BPPBG lalu mencatat jurnal umum berdasarkan dokumen tersebut dan secara periodik memposting ke buku besar. Nah, seluruh proses ini itu bertujuan untuk mengendalikan pemakaian barang gudang dan mencatatnya sesuai dengan fungsinya agar informasi biaya itu dapat akurat dalam laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian alir dokumen prosedur pencatatan beban menggunakan register kas keluar dan jurnal umum. Jadi dimulai dari kiri ke kanan dalam bagian utang, dimulai dari kata mulai, prosedur dimulai dari adanya pengeluaran kas yang didukung oleh dokumen pendukung atau DP. Lalu DP dilampirkan untuk membuat BKK. BKK ini digunakan untuk 3 tujuan, yaitu dicatat dalam register bukti kas keluar, dikirim ke bagian jurnal, dan dikirim ke bagian kartu biaya. Selanjutnya untuk bagian jurnal, BKK diterima dari bagian jurnal, yaitu mencatat dalam jurnal umum, kemudian secara periodik, jurnal tersebut diposting ke buku besar. Selanjutnya, bagian kartu biaya. BKK juga diterima oleh bagian kartu biaya yang memuat informasi untuk mencatat dalam kartu biaya untuk tujuan pelacakan dan pengendalian biaya. Setelah dicatat, proses ini berakhir atau selesai. Untuk BKK sendiri yaitu bukti kas keluar, DP yaitu dokumen pendukung, untuk simbol N pada flowchart yaitu menunjukkan proses setelah selesai setelah input ke kartu biaya. Selanjutnya yang sebelah kanan saya akan menjelaskan bagian alir dokumen prosedur pencatatan beban menggunakan register bukti kas keluar. Ini juga mirip dengan yang sebelah kiri. Jadi pertama dimulai dari bagian utang, dimulai dari kata mulai, lalu prosedur itu dimulai dari adanya pengeluaran kas yang memerlukan dokumen pendukung sebagai dasar. Selanjutnya yang kedua, pembuatan BKK yang berdasarkan dokumen pendukung. BKK itu dapat disiapkan.
Selanjutnya yang ketiga, mendistribusikan BKK untuk dikirim ke register BKK untuk dicatat, dikirim ke bagian kartu biaya dan bagian jurnal. Selanjutnya, posting register BKK ke buku besar secara periodik. Selanjutnya, untuk bagian kartu biaya, yang pertama langkahnya yaitu penerimaan dari BKK. BKK ini diterima dari bagian utang dan dicatat dalam kartu biaya. Selanjutnya yang kedua yaitu proses selesai. Setelah dicatat ke kartu biaya, proses di bagian kartu biaya selesai, yang ditandai dengan simbol selesai. Selanjutnya yang ketiga, bagian kanan yaitu bagian jurnal. Yang pertama yaitu pencatatan ke register BKK. BKK diterima oleh bagian jurnal dan dicatat dalam register bukti kas keluar. Selanjutnya yang kedua yaitu posting ke buku besar yang dilakukan secara periodik. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Jadi, biaya yang timbul dari penyusutan, depresi, amortisasi, dan terpakainya uang muka biaya itu dicatat berdasarkan bukti memorial atau journal voucher yang dibuat oleh bagian kartu biaya. Jadi proses pencatatannya ini tuh melibatkan dua buku utama. Yang pertama ada kartu biaya, di mana catatannya itu detail untuk setiap jenis biaya. Misalnya penyusutan gedung. Lalu yang kedua, jurnal umum. Jadi buku ini tuh buku utama untuk mencatat semua transaksi termasuk biaya yang tidak tunai berdasarkan bukti memorial atau memo resmi. Oke, di sini ada alur bagan. Jadi aku mau menjelasin tentang bagan ini. Yang pertama ini ada mulai. Ini tuh menjelaskan tentang proses pencatatan biayanya itu dimulai. Lalu ada ini tuh menghitung biaya. Ya, hitung biaya. Jadi biaya-biaya seperti penyusutan ini tuh dihitung dalam setiap periode. Lalu ada buat bukti memorial. Karena tidak ada transaksi tunai, maka dibuatlah bukti memorial atau memo resmi sebagai dasar pencatatannya. Lalu ada rincikan di kartu biaya. Jadi setiap jenis biaya yang telah dihitung dan didokumentasikan dalam bukti memorial itu tadi kemudian dirinci dan dicatat secara individual dalam kartu biaya. Jadi kartu ini tuh berfungsi sebagai catatan detail untuk setiap jenis biaya. Oke, selanjutnya ini jurnal umum. Jadi berdasarkan bukti memorial, total biaya untuk setiap jenisnya itu dicatat dalam jurnal umum. Jadi pencatatan di jurnal umum ini tuh mencatat biaya yang tidak tunai berdasarkan bukti memorial. Lalu posting ke buku besar. Jadi catatan jurnal dari jurnal umum itu tadi kemudian dipindahkan dan dikelompokkan ke dalam akun-akun yang sesuai di buku besar. Jadi buku besar ini tuh menyajikan ringkasan transaksi untuk setiap akun. Lalu yang terakhir itu selesai. Jadi proses pencatatan biaya itu telah selesai untuk periode tersebut. Jadi secara sederhananya, proses ini tuh dimulai dengan perhitungan biaya non tunai, kemudian pembuatan dokumen pendukung seperti bukti memorial, lalu pencatatan detail per jenis biaya dalam kartu biaya, selanjutnya pencatatan total biaya dalam jurnal umum berdasarkan bukti memorial, dan terakhir pengelompokan catatan tersebut ke dalam buku besar. Seperti itu. Terima kasih.